Harus ada budget. Iya sih. Ini tuh bener-bener budgetnya tuh tidak kecil, dan kami sebagai produser tuh memiliki tantangan yang tidak ringan gitu loh untuk bisa memenuhi keterpenuhannya budget untuk pelaksanaan film ini. Dan kami paham betul film ini juga kualitasnya harus bagus, sehingga bener-bener ini semua tuh jadi worth it gitu loh. Kita kerja keras dari sisi fundraising, dari sisi produser, dari sisi penulisan, dari sisi syuting, sampai editing, sampai promosi, semuanya untuk mengantarkan sebuah film yang kami dasari dengan niat yang sangat baik. Kita tuh pengen bikin film yang bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk bisa menjadi lebih bonding dengan anggota-anggota keluarganya. Kita percaya bahwa kekuatan orang Indonesia itu salah satunya pasti berangkatnya dari keluarga. Bagaimana mereka juga akan berproses menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi kalau hubungan keluarga mereka jauh lebih baik. Dan itu semua berangkat dari keluarga, dari ibu sama anak, bapak sama anak, orang tua sama anak-anak dengan sibling bapak kakak adik mereka satu sama lain. Kasih Kak. Jadi untuk tadi kan Mas Riko juga sendiri bilang 10 film keluarga itu kurang buat Indonesia apalagi. Dan genre-genre kayak gini itu sebenarnya dibutuhin banget untuk beberapa tahun ke depan, bahkan sampai kayak 10 tahun ke depan. Ada rencana untuk kedepannya lagi gak bikin kayak segenre sama ini, atau mungkin ada rencana film lain? Tentunya tentang keluarga tuh jadi pembahasan yang nggak pernah putus, karena masih banyak banget persoalan dalam keluarga yang belum sempat dibahas dalam dunia film. Dari film-film keluarga yang pernah ada di industri kita, alhamdulillah udah banyak yang membahas 1-2 hal, dan kita mencoba membahas satu hal ini juga, bagaimana keterhadiran teknologi akan berpengaruh terhadap bagaimana seorang keluarga itu bisa menghadapi proses kehilangan. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi film-film keluarga yang bermutu, karena itu tentunya bisa membantu kita masyarakat Indonesia untuk bisa refleksi ya, untuk bisa menjadi orang-orang dengan keluarga dengan hubungan yang lebih baik lagi. Kalau rencana kedepannya? Rencana kedepannya masih OTW Mbak, jadi doain aja. Siap. Ya, saya Bobi dari Mata Film Indonesia. Pertanyaan saya simpel aja kan. Di sini kan kalian baru terlihat sebagai produser dalam bikin film, tapi juga ternyata jadi bintang utamanya. Nah itu apakah nggak membingungkan gitu menjalankan? Tadi saya juga sempat ditanya, jadi memang saya membaginya agak harus hati-hati sekali, karena fokus produser dengan fokus aktor tuh jauh berbeda. Makanya saya memiliki keberanian untuk mengambil 2 peran ini, karena di sini saya adalah peran pendukung. Karena beban lebih besar yang diberikan kepada aktor utama itu adalah kepada Ringo dan Ali Fikri. Jadi saya lebih nyaman mengambil tokoh peran pendukung di sini, supaya saya juga bisa membagi konsentrasi dalam produser, karena produser juga banyak sekali yang harus dipikirkan. Sebagai produser, target film ini berapa juta penonton? Saya sih sama produser-produser yang lain berharap ini bisa semaksimal mungkin, bukan semata mengenai keuntungan ya. Kita melihat bahwa film ini punya pesan yang positif juga, yang sebenarnya bisa disebarkan lebih banyak untuk lebih banyak keluarga di Indonesia. Jadi dari situ aja, kalau misalnya pesannya tersampaikan, kita udah seneng banget. Karena kita bikin film tuh nggak pengen cuma berorientasi kepada keuntungan finansial, tapi kalau bisa gimana cara kita bisa bikin film yang bermakna dan bisa punya memberikan inspirasi kepada masyarakat yang lagi sangat membutuhkan pada saat ini. Dian, saya sebagai produser gitu, seberapa jauh sih keterlibatan Mbak Dian untuk memilih Widing gitu? Apa karena dapat rekomendasi dari Mbak Santi? Dan sana tadi di perasaan agak menarik gitu. Kamu kan kerja katanya ternyata bikin film itu dibuat bersama sepupu kamu gitu. Iya. Apa sih yang membuat akhirnya sama sepupu kamu itu kayak, ayo kita bikin, atau kamu yang racun-racunin dia, atau memang sepupu kamu juga memang tertarik gitu? Jadi yang pertama dulu, bagaimana proses kami akhirnya dengan keputusan mengajak melamar Ho Widing untuk menjadi sutradara proyek ini, itu punya proses yang lumayan lama. Kami berdiskusi, kami bikin film berdiskusi dengan Base Entertainment. Kita kan masing-masing di sini merch ya bareng-bareng gitu. Dan produser-produser Base dan produser-produser bikin tuh bener-bener ibaratnya tuh kita rembukan siapa ya yang paling tepat untuk bisa menyutradarai film ini. Ini adalah film keluarga, materi penulisannya sangat kuat yang sudah ditulis dengan sangat baik oleh Gina Esnur dan juga kawan-kawan dari Wahana Kreator. Kita juga perlu seorang sutradara yang sangat kuat untuk bisa menggambarkan masa depan dekat yang lagi mau coba digambarkan di film ini. Nah, kami akhirnya melamar Ho Widing
karena dia memiliki pengalaman, dia udah pernah bikin film yang menggambarkan soal masa depan. Tapi yang menarik adalah Ho Wee-ding itu sangat nyaman membuat film dengan bahasa yang bukan bahasanya sendiri. Jadi awal-awalnya tuh dia bikin film tuh di Filipina. Jadi dia memang kayak hobi banget bikin film di negara orang gitu loh. Kayak wow, luar biasa ya. Jadi akhirnya kita jadi punya keterbukaan untuk bisa mengconsider Ho Wee-ding, dan ternyata alhamdulillah keputusan kita melamar dia tuh juga keputusan yang sangat tepat. Kita bisa lihat sendiri filmnya sangat-sangat matang, dan ini menunjukkan bahwa dengan kita melamar Ho Wee-ding untuk jadi sutradara film ini, kita juga jadi kayak nunjukin bahwa si filmmaker, cast, dan kru Indonesia itu sudah memiliki kompetensi yang sejajar dengan filmmaker internasional gitu. Bagaimana kita tuh diakui sama filmmaker internasional bahwa kita tuh memang punya skill yang sudah layak untuk bisa berkolaborasi internasional dengan lebih banyak lagi. Yang kedua, kalau mengenai bikin film, saya mengajak sepupu saya dan juga sahabatnya, karena kebetulan kita itu sama-sama ambisi bekerja. Kalau saya di dalam dunia film, sepupu saya itu punya latar belakang di dunia legal. Jadi dia tuh sebenarnya lawyer, dan dia punya sahabat yang punya latar belakang keuangan, finansial. Jadi kita tuh kayak mengawinkan keahlian kita masing-masing dari dunia hukum, dunia finansial, dan dunia film untuk bisa mewujudkan perspektif baru dalam industri perfilman kita. Apakah ini ada proyek lagi setelah ini atau? Banyak, doakan aja mudah-mudahan tahun ini kita akan meluncurkan juga proyek-proyek yang lainnya. Nanti ditunggu kabar dari Beacon Film. Shout out dari saya, jangan lupa teman-teman untuk menonton film Esok Tanpa Ibu yang akan hadir di bioskop kesayangan kamu tanggal 22 Januari 2026. Selamat menonton. Terima kasih. Terima kasih. Gen Z sama yang ada AI-nya itu ada videonya Aduh. masa depan ya Pak, jadi ya kita juga nggak tahu nanti masa depannya beneran kita fiksi aja ya. Itu fiksi aja, soalnya ini kan ceritanya tahunnya 2000, sekitar tahun 2030, 2035 gitu, jadi masa depan tapi nggak terlalu jauh gitu, paling ya 10 tahun lagi. Jadi sebenarnya rumahnya juga mungkin masih sama kayak rumah kita, cuma mungkin kulkasnya udah bisa ngomong, bisa nyambung sama internet gitu. Apa? Speaker-speakernya ada. Ya itu semua fiksi kita buat untuk rumah.